Laporan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan, Penentuan Jumlah Standar Karyawan Toko Menggunakan Metode Logika Fajri Mamdani oleh Andi Darmalau MKom dan Insinyur Indra Hiswara MM. Siang semua, saya Indra Hiswara ya, dan saya didampingi dengan kawan saya atau rekan saya, Sahabul Bait Andi Darmalau. Dalam pemaparan tentang penelitian kami ini membahas tentang sebuah rancangan sistem pendukung keputusan untuk penentuan jumlah standar karyawan sebuah toko dengan menggunakan logika Fajri Mamdani. Silakan Pak Andi untuk melakukan pemaparan dalam penelitian ini. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Andi Darmalau. Saya bersama rekan saya, senior saya, guru saya, Pak Indra Hiswara, melakukan penelitian tentang sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Fajri Mamdani. Penelitian ini menghasilkan sebuah perancangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan jumlah standar karyawan toko dengan menggunakan metode Fajri Logic yang dikenal dengan logika Fajri Mamdani. Berikut ini paparan lengkapnya, silakan disimak. Gerai Indomaret dalam 5 tahun ini berkembang dengan sangat pesat. Ada sekitar 16.000 lebih gerai Indomaret saat ini. Pesatnya perkembangan bisnis Indomaret ini memiliki permasalahan tersendiri. Berikut ini statistik gerai Indomaret ya, berdasarkan data yang diambil dari Lokadata. Pertumbuhan gerai Indomaret dari tahun 2015 ke tahun 2020 ya. Di sini kita lihat pertumbuhan pada tahun 2015 jumlah gerai Indomaret masih di bawah 12.000 ya. Pada tahun 2016 jumlah gerai Indomaret sekitar 14 ribuan. Pada tahun 2017 gerai Indomaret sekitar 15.000. Pada 2018 jumlah gerai Indomaret sudah di atas 16.000 ya. Pada tahun 2019 perkembangannya cukup pesat nih, jumlah gerai Indomaret hampir mendekati 18.000 ya, mungkin 17.000 sekian. Lalu pada tahun 2020 pertumbuhannya ada pertumbuhan sedikit saja ya kan. Nah, itu adalah data statistik gerai Indomaret yang dipaparkan oleh Lokadata. Nah, pertumbuhan toko Indomaret yang begitu cepat ini pertumbuhan toko yang cepat sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya. Tidak adanya standar jumlah karyawan menyebabkan beberapa toko mengalami kelebihan atau kekurangan karyawan. Hal ini mengakibatkan terganggunya operasional yang ada di toko. Untuk itu dibutuhkan standar jumlah karyawan bagi sebuah toko dengan spesifikasi tertentu. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan standar jumlah karyawan pada sebuah toko dengan mengimplementasikan logika Fajri Mamdani berbasis website. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi agar perusahaan dapat mendistribusikan karyawan toko Indomaret dengan tepat
sehingga dapat meminimalisir kerugian finansial yang timbul akibat kekurangan dan kelebihan karyawan. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan dengan mengimplementasikan logika Fajim-Mamdani untuk menentukan standar jumlah karyawan pada sebuah toko. Pada perancangan sistem pendukung keputusan ini digunakan metode logika Fajim-Mamdani. Logika Fajim merupakan salah satu komponen pembentukan soft computing. Nah, pada metode Mamdani ini sering dikenal sebagai metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output dari metode ini diperlukan 4 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan himpunan Faji, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga komposisi aturan, yang keempat penegasan atau defajifikasi. Nah, untuk melengkapi penelitian kami juga melakukan studi penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang kami pelajari adalah yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wirabuana tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Fajim-Mamdani untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Telepon Seluler. Pada penelitian ini ditetapkan 3 variabel input, yaitu variabel ukuran, variabel harga memori, dan variabel kamera. Dan ada 1 variabel output sebagai hasil, yaitu keputusan, tentunya keputusan dalam pembelian telepon seluler. Penelitian yang kedua adalah yang dilakukan oleh Yanti Carolina tahun 2016 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Pemberian Bonus Tahunan menggunakan metode Faji Logic tipe Mamdani. Dalam hal ini studi kasus pada karyawan PT Sanhope Indonesia di Jakarta. Pada penelitian ini ada 5 variabel yang digunakan, yaitu variabel pendidikan, variabel lamanya bekerja, variabel absensi, variabel kerajinan dan keputusan. Hasilnya adalah variabel bonus. Nah, yang menjadi objek penelitian dari kali ini adalah PT Indomarko Prismatama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail dan sudah berdiri sejak tahun 1988 dengan nama tokonya adalah Indomaret. Perkembangan toko Indomaret sangat pesat ya. Saat ini mencapai lebih dari 16.000 toko. Terdiri dari 40% toko milik terwaralaba dan 60% toko milik perusahaan. Indomaret juga memiliki 5 tipe toko, yaitu tipe standar, tipe fresh, tipe plus, tipe convenient, dan tipe new convenient. Pada proses sistem yang berjalan digambarkan dalam diagram konteks sebagai berikut. Di sini kita melihat di dalam sistem ini ada 3 entitas, yaitu user, admin, dan sistem penjualan. Nah, di sini dimulai dari user ya. User meminta laporan standar karyawan, lalu oleh sistem diproses, lalu data tersebut dikirim ke admin. Nah, oleh admin, permintaan laporan standar karyawan tersebut diproses dengan meminta data toko ke sistem penjualan. Lalu sistem penjualan merespon dengan memberikan data toko. Lalu dari data toko itu oleh admin dihitung, diproses, sehingga admin dapat mengeluarkan data standar karyawan yang diperlukan. Lalu dari data standar karyawan ini dikirim kepada user yang meminta tadi. Nah, itu adalah proses yang terjadi pada sistem yang berjalan. Nah, berikut ini adalah proses sistem yang berjalan digambarkan dalam diagram DFD level 0, yang mana merupakan pemecahan dari diagram konteks tadi.
Selanjutnya kita lihat adalah proses sistem usulan yang sedang kita rancang atau yang kita buat. Di sini dari sistem ini kita membutuhkan hanya 2 entitas dan 1 proses tentunya. Entitas tersebut adalah entitas user dan entitas sistem penjualan. Proses yang berjalan seperti biasa ya, tadi dimulai dari user ada permintaan data toko. Data toko tersebut dikirim ke sistem penjualan. Sistem akan mengirim ke sistem penjualan, lalu sistem penjualan akan memberikan data toko, lalu diproses dan data toko itu dikeluarkan dalam bentuk laporan standar karyawan. Berikutnya adalah proses sistem usulan digambarkan dalam diagram DFD level 0. Nah, berikutnya adalah flowchart logika Fuzzy. Penentuan standar jumlah karyawan toko menggunakan proses logika Fuzzy Mamdani ya. Adapun proses algoritma sistemnya ditampilkan dalam flowchart berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada proses dimulai dengan kita menginput data-data pada variabel-variabel yang telah ditentukan ya. Di sini ada data SPD, ada screening score-nya, modisnya ya, modis struct-nya, ada domain score-nya. Lalu berikutnya adalah proses fajifikasi dengan menentukan himpunan fajinya. Lalu selanjutnya adalah proses implikasi komposisi aturan. Lalu selanjutnya diproses lagi menjadi defajifikasi. Selanjutnya adalah output standar jumlah karyawan. Nah, itu adalah sistem digambarkan berdasarkan flowchart dari algoritmanya. Berikutnya adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalam sistem pengambilan keputusan ya, untuk standar toko digunakan 4 variabel, yaitu variabel input yang pertama adalah sales per day SPD ya, ada variabel tipe toko, ada variabel model display dan domain toko. Hasil outputnya adalah variabel standar jumlah karyawan. Nah, dengan adanya aplikasi ini sehingga secara otomatis akan diketahui berapa jumlah standar karyawan yang diperlukan pada satu toko tertentu. Nah, desain tampilan dari aplikasi yang dirancang, ini adalah halaman loginnya ya. Ini ada halaman utama, di sini menampilkan input data dan laporan. Nah, ini ada input data tokonya. Ini ada kode toko, nama toko, kode organ ya, cabang, jumlah rak, scrolling score, domain score dan lainnya. Ada sales per day-nya juga, lain-lain. Simpan. Lalu ini ada laporannya. Jadi dari data ini kita bisa membuat sebuah laporan. Berapa jumlah standar karyawan yang diperlukan. Ini ada halaman logout. Kesimpulannya, untuk menentukan standar jumlah karyawan toko saat ini yang dihitung secara manual membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian. Yang menjadi outputnya yaitu dari sistem yang berjalan adalah berupa hard copy sehingga rawan rusak atau hilang dan perlu waktu untuk mengirimkannya kepada user yang meminta. Aplikasi yang dirancang memiliki output laporan standar karyawan toko yang dibutuhkan dalam menentukan standar karyawan toko dengan waktu yang cepat, tepat, dan dapat diakses kapan saja. Sekian, terima kasih.